Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Bukan hanya di Eropa saja yang terkenal dengan vampir, namun di Asia ada juga jenis vampir legendaris yang nyaris terkenal di seluruh penjuru dunia, yaitu vampir melompat atau disebut dengan Jiangshi yang banyak ditemukan dalam cerita rakyat Tiongkok. Jiangshi kerap digambarkan sebagai mayat yang kembali hidup dan berburu serta menginfeksi manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam berburu, mereka bukan menghisap darah, melainkan qi atau energi kehidupan manusia yang hidup. Meskipun Jiangshi sering diterjemahkan sebagai vampir, zombie, atau hantu yang melompat, secara harfiah dia memiliki arti yaitu mayat kaku. Jiangshi dapat dikenali dari pakaian mereka, yaitu seragam pejabat dinasti Qing. Selain itu, Jiangshi memiliki postur dan gerakan yang khas. Lengannya terentang secara permanen yang tampaknya karena rigor mortis atau kaku mayat. Selain makanan, hal yang membedakan Jiangshi dengan Dracula adalah cara mereka menjelajah. Bila Dracula mampu berjalan dan terbang, Jiangshi memilih melompat-lompat akibat kekakuan di tubuhnya. Ada banyak cara untuk mengubah mayat menjadi Jiangshi, dan ada banyak cara juga untuk mengalahkan mereka. Jiangshi banyak muncul di sastra dan di film Asia Timur. Berdasarkan mitologi Cina, kisah Jiangshi atau yang lebih disebut dengan vampir Cina ini sudah mulai lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kala itu, Cina masih belum bersatu dan kaisar pertama Cina yaitu Qin Shi Huang sedang sibuk menaklukkan negara-negara di sekitar kerajaannya. Penaklukan itu membuat banyak prajurit bepergian jauh dari rumah dan berada di garda terdepan untuk melawan pasukan Qin Shi Huang. Banyak dari mereka tewas dalam pertempuran. Sayangnya, keluarga kala itu tak mampu membawa pulang jenazah para prajurit. Mereka kemudian mendatangi pendeta Tao untuk melakukan ritual menghubungi tubuh dan jiwa orang yang telah meninggal supaya bisa kembali ke rumah. Biasanya, pendeta Tao tersebut akan menuliskan mantra serta nama dan tanggal lahir di wajah mayat sehingga Jiangshi bisa kembali ke keluarga. Namun apabila kertas mantra tersebut tercabut, maka Jiangshi bisa menjadi sangat berbahaya karena dapat membunuh makhluk hidup lainnya dan menyerap qi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Dan biasanya mereka sangat menyukai qi dari manusia untuk mereka serap. Karena telah lama meninggal, maka otot-otot dari prajurit tersebut telah kaku atau disebut dengan rigor mortis dan menyebabkan mereka berpindah tempat dengan cara yang berbeda dengan manusia, yaitu dengan cara melompat. Sebagian besar Jiangshi memiliki jenis pakaian, postur tubuh, dan cara bergerak yang sama, namun terdapat beberapa variasi. Misalnya, beberapa makhluk tersebut terlihat seperti manusia normal, sementara yang lain sedikit lebih membusuk karena sudah lama meninggal untuk jangka waktu yang lebih lama. Ada juga yang digambarkan dengan gigi tajam, kuku panjang, dan memancarkan cahaya berwarna hijau
dari bola matanya. Dalam beberapa versi cerita rakyat Tiongkok, Jiangxi dikatakan dapat tumbuh lebih kuat. Kekuatan ini memungkinkan mereka untuk terbang dan berubah menjadi serigala. Ternyata ada banyak cara bagi mayat untuk berubah menjadi Jiangxi. Menurut salah satu versi, seseorang menjadi Jiangxi setelah mengalami kematian yang kejam, misalnya bunuh diri, gantung diri, atau tenggelam. Kematian seperti itu menyebabkan jiwa tidak dapat meninggalkan tubuh sehingga menyebabkan ia menjadi mayat hidup. Keyakinan lain juga menyebutkan bahwa mayat bisa menjadi Jiangxi jika tidak diberikan penguburan yang layak. Misalnya, jika penguburan ditunda setelah kematian, maka mayat tersebut mungkin menjadi gelisah dan menghantui yang hidup. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa Jiangxi adalah mayat yang gagal membusuk bahkan setelah penguburan. Mayat yang disambar petir atau dilompati binatang, khususnya kucing, juga dikatakan dapat berubah menjadi vampir tersebut. Apakah Jiangxi benar-benar ada atau hanya mitos belaka? Cerita tentang Jiangxi sebenarnya tidak sepenuhnya tanpa dasar. Pada masa dinasti Qing, banyak upaya dilakukan untuk mengembalikan jasad pekerja Tiongkok yang meninggal jauh dari rumah kembali ke tempat kelahiran mereka. Hal ini dilakukan agar arwah tersebut tidak semakin rindu pada kampung halaman. Dan tampaknya ada orang yang ahli dalam hal ini dan menangani pengangkutan mayat kembali ke tanah leluhur mereka, dan mereka disebut sebagai pengemudi mayat yang tugasnya mengangkut mayat di dalam peti mati pada malam hari. Peti mati itu diikatkan pada tiang bambu yang disandarkan di pundak dua orang laki-laki. Saat mereka melakukan perjalanan, batang bambu tersebut akan melentur, dan dari jauh terlihat seperti orang mati yang memantul dengan sendirinya. Dari sinilah desas-desus tentang mayat yang dihidupkan kembali dimulai. Awalnya, orang berspekulasi bahwa pengemudi mayat adalah ahli nujum yang mampu menghidupkan kembali orang yang mati. Di bawah pengawasan pengemudi mayat, orang mati akan melompat kembali ke rumah. Ini dilakukan semalaman untuk meminimalkan pembusukan mayat. Selain itu, bepergian di malam hari mengurangi resiko bertemu dengan orang yang masih hidup. Karena ada kepercayaan jika berpapasan dengan atau melihat orang yang sudah mati dianggap sebagai nasib buruk. Sebagai peringatan, prosesi pemindahan ini dilakukan dengan imam yang memimpin prosesi. Ia akan membunyikan bel untuk memperingati orang-orang yang ada di sekitar. Tujuannya agar mereka tidak berpapasan dengan rombongan tersebut. Jiangxi biasanya keluar pada malam hari. Untuk dapat tetap hidup serta menambahkan kekuatannya, Jiangxi akan mencuri qi atau kekuatan hidup dari orang yang masih hidup. Jika Anda berpapasan dengan Jiangxi, ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengalahkan vampir tersebut, yaitu darah anjing hitam, beras ketan, menunjukkannya ke cermin karena ia takut dengan pantulannya, lalu telur ayam, lalu melempar uang ke lantai karena mereka akan berhenti dan menghitungnya, lalu air seni anak laki-laki, lalu menahan napas, menempelkan jimat tahu di dahinya, dan ayam jago berkokok. Dan sesuai Feng Shui, sepotong kayu setinggi kira-kira 15 cm dipasang di ambang pintu di sepanjang lebar pintu di bagian bawah. Ini bertujuan untuk mencegah Jiangxi masuk ke dalam rumah. Ada spekulasi bahwa cerita Jiangxi awalnya dibuat oleh penyelundup. Mereka menyamarkan kegiatan ilegal tersebut sebagai transportasi mayat
dan ingin menakut-nakuti petugas penegak hukum. Penggambaran visual modern Jiangxi sebagai pejabat Qing yang mengerikan bisa jadi berasal dari sentimen anti-Manchu atau anti-Qing dari penduduk Cina Han selama dinasti Qing. Karena pada saat itu, para pejabat itu dipandang sebagai makhluk halus yang haus darah dan kurang menghargai kemanusiaan. Selama tahun 1980-an, Jiangxi adalah subjek populer di industri film Hong Kong, bahkan menjalar ke berbagai negara di luar Cina, seperti Taiwan, bahkan termasuk Indonesia. Pada dekade 90-an, ketika televisi swasta sedang berkembang, film vampir Cina adalah salah satu konten wajib kala Sabtu siang. Demikianlah cerita tentang Jiangxi yang mengisahkan tentang asal mula Jiangxi tersebut berasal dan menjadi populer hingga saat ini. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kekurangan dalam isi cerita maupun cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.